Sampurasun, selamat datang kembali di channel YouTube SMP Yosudarso Bandung. Kembali lagi bersama saya, host podcast Ngobayos, yaitu Kim Tori. Oke, seperti biasa ya, saya podcast belakangan ini saya tidak sendirian ya. Kali ini ya ada yang spesial. Kali ini saya tidak ditemani oleh Ibu Febri, tapi saya ditemani oleh seorang siswi. Siapakah dia? Nah, halo teman-teman semua, aku akan Cecilia nih. Oh, ini tuh Agnes Cecilia ya. Jadi Agnes pengen dipanggilnya, mau dipanggilnya apa nih? Mau Kak Agnes, D Agnes, atau Neng Cecil, atau Kak Cecil, mau dipanggil apa nih? Bebas sih Pak, cuman biasanya aku dipanggil Cecil. Oh, biasanya dipanggilnya Cecil. Oke deh, saya panggilnya Kak Cecil aja ya, atau atau Neng Cecil gitu ya. Kan mumpung di Bandung, Boleh. panggilannya Neng aja ya. Oke, Neng Cecil, boleh dong kenalin dulu ke penonton di rumah, ke Sobat Ngobayos. Jadi Neng Cecil ini siapa sih sebenarnya? Oke, jadi aku ini adalah Cecilia. Nah, aku ini tuh dari siswi kelas 8 SMP Yosudarso Bandung, sekaligus salah satu tim pengurus OSIS nih. Oh, jadi Neng Cecil ini juga pengurus OSIS ya di SMP Sudarso Bandung. Nah, Cecil kalau di OSIS itu jabatannya apa? Kalau aku sendiri sih sebagai kesenian dan sastra kebudayaan, Pak. Oh, kesenian dan sastra kebudayaan. Wah, itu bidang yang membawahi acara-acara kesenian dan kebudayaan mungkin ya. Wah, keren juga nih. Jadi ternyata OSIS SMP Sudarso kita ini udah berkembang pesat banget ya, Neng Cecil ya. Keren sekali. Iya dong. Oh, mantap. Nih salah satu pengurus yang kece-nya ini nih, Neng Cecil ya. Oke, Neng Cecil atau Kak Cecil. Jadi kita mau ngapain sih hari ini nih biar penonton di rumah nih, Sobat Ngobayos nggak penasaran gitu. Kira-kira kita mau ngebahas apa sih hari ini? Oke, jadi penonton semua di rumah, kali ini Ngobayos sudah masuk ke episode yang keempat nih. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng bintang tamu yang masih muda dan kece-kece banget pastinya. Sobat Ngobayos semua, tema yang diangkat kali ini adalah pemuda dari Yosudarso Bandung. Ini bertepatan dengan Sumpah Pemuda kemarin, karena kita baru aja kemarin kan memperingati Hari Sumpah Pemuda kan. Nah, Ya, jadi betul, kita betul, undang deh betul. mereka gitu, Pak. Oh iya, betul ya. Jadi karena kan kemarin nih tahun 28 Oktober itu kan diperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Nah, Sobat Ngobayos semua ya, episode kali ini tuh kita mengundang pemudanya dulu ya. Nah, bukan berarti pemudinya nggak diundang, tapi nanti kita akan undang nih pemudinya minggu depan. Jadi hari ini ya, kami tim Ngobayos akan mengundang 3 pemuda kece ya yang akan ngobrol bareng kita ya. Jadi kalau kalian penasaran ya, jadi intinya kalian ya jangan lupa dong terus kunjungin channel YouTube SMP Sudarso Bandung ya, supaya kalian tuh selalu dapat informasi terupdate dari SMP Sudarso Bandung. Oke. Nah, Pak, kayaknya Sobat Ngobayos ini udah nggak sabar banget nih. Kayak aku juga udah nggak sabar sih sebenarnya. Jadi yuk kita undang aja langsung pemudanya yang kece-kece itu. Betul, betul sekali Kak Cecil ya, Neng Cecil. Saya juga udah nggak sabar nih. Kira-kira bintang tamu kita nih siapa ya? Semuda apa dia? Apakah dia lebih muda dari saya gitu ya? Oke, kita undang saja langsung bintang tamu kita pada sore hari ini. Oke, kita admit all dulu. Kita undang bintang tamu kita. Halo. Halo Pak. Halo, halo. Halo, Pak. halo. Wah, udah seru banget. Halo. Pemuda nih. Wah, keren. Bener. Ini bener muda apa pura-pura muda ini ya? Pura-pura. Kolot. Oh, pura-pura muda ya. Oke. Oke, gimana kabarnya nih para bintang Baik, Pak. tamu kita nih? Pemuda. Sehat, Pak. Sehat ya, Chris sehat, Dev. Oke, Sehat, Andrew sehat ya. Oke. Jadi
Saya udah lama juga nih nggak ketemu sama para pemuda-pemuda ini ya. Pemuda-pemuda yang emang muda atau menuju muda atau memang masih muda atau memang pura-pura muda. Nah, saya kurang. Nanti kita pura-pura muda. Chris pura-pura muda katanya ya. Oke, nanti kita ulik ya Kak Cecil ya, Neng Cecil. Nah, oke. Jadi gini. Kak Cecil boleh dong dijelasin dulu sebenarnya kita itu mau ngapain sih hari ini gitu ya. Oke, daripada bingung nih, malu bertanya dan susah di jalan, jadi aku pada jelasin aja langsung ya. Nah, gini kakak-kakak. Kemarin kan harinya Sumpah Pemuda tuh. Nah, Ngobayos kali ini pengen ngobrol sama para pemuda nih. Nah, kakak-kakak ini kan pemuda dari SMP Saudara Sebandung dong. Nah, jadi kita undang deh kalian. Oke, gitu ya. Jadi gitu guys ya. Kalian itu diundang karena kalian pemuda dari Yosudarso Bandung ya. Kan kalian alumni Yosudarso Bandung. Tapi gini guys ya. Sebelum kita ngobrol ya makin jauh nih ya. Boleh dong kenalin dulu nih kalian ini siapa sih sebenarnya ya. Kan Sobat Ngobayos ini kan subscribernya ini sampai Afrika, sampai benua Italia gitu. Jadi benua Eropa maksudnya. Jadi banyak ya. Jadi jangkauannya luas gitu guys. Jadi kan pasti ada yang udah tahu, ada yang belum tahu gitu ya sama kalian semua. Nanti kalian boleh kenalin nama, terus kalian dulu sekolah di SMP-nya tahun berapa, terus kalian itu sekarang kesibukannya apa nih? Sekolah, udah nikah kah atau ngurus anak? Kan saya nggak tahu ya. Nah, terus usia kalian sekarang berapa gitu ya. Oke, saya mulai dari ini dulu deh. Dari Kak Dev dulu. Halo, perkenalkan saya nama panjangnya Domik Devian, tapi biasa dipanggilnya tuh Dev atau Dep gitu ya. DP. Nah, DP, saya oke. Dep. Kan saya dari Yosudarso ini angkatan 1920 yang lulusnya itu pertama kali pas pandemi. Oh iya, itu korban ya, korban Ya, Pak, corona korban ini. Ya. pandemi. Sarjana COVID, Pak. Oh benar-benar korban COVID ini ya. Katanya libur 2 minggu, Pak. Ya, aduh. Waduh, enak banget tuh. Di rumah. Tapi jadi 1 tahun. Jadi 1 tahun ya, oke. Terus kesibukannya sekarang dia apa? Sekolah atau apa? Sekolah, terus kadang kan saya sama Chris itu di satu organisasi e-sportnya Santa Maria Bandung, Santa Maria 1. Oh, Dia aktif oke. ikut lomba-lombanya. Wis, mantap. Lomba-lomba terus ya. Oke, mantap. Ini ya, Dev. Usianya berapa, Dev? Sekarang, Dev? Saya 16 tahun. 16 tahun. 16 setengah. Berarti itu 16 setengah ya. Masih muda ya? Ya. Tua tapi ya. Ya. Si jauh ya, masih muda itu ya, setengah Ya, Pak. juga belum. Kalau usia saya udah setengah abad, bukan setengah, Oh, salah, seperempat abad, sorry, setengah abad 50 tahun ya, abad. Baru seperempat abad ya 25 tahun. Oke, Kak Cecil boleh dilanjutkan? Kalau sekarang boleh nih Kak Anton dulu dong memperkenalkan diri. Oke, halo, salting itu teman. dong kalau ditanya cewek ya. Enggak apa. Oke, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Antonius Andrew Mogi. Biasa dipanggil Andrew atau Anton. Kesibukan saya sih paling ini, lagi sibuk organisasi aja sih. Organisasi di sekolah sama di luar sekolah juga ada. Kalau usia, mantap. Ya mantap ya. Mantap, Emang. Nah, kalau usia 79 tahun. Bisa. Usia 16 tahun, Pak. Oh, berapa? 16 tahun. 61. 16, oh, Pak. 16. Oke. Oke. Dulu di sekolah di SMP-nya di mana? SMP-nya di Yosudarso, Pak. Oh iya, maksudnya Kebetulan, tahun ya. berapa? Tahun berapa? Oh, Bukan tahun kebetulan 1920. emang kamu sekolah di sini. Oh, sama berarti ya. 1920, Pak. Oh ya, sama berarti sama Dev ya. Sama Dev. Angkatan Corona ya. Oke. Oh, berarti tadi kantor ada organisasi di luar juga ya? Ada apa? Ormas, organisasi masyarakat gitu ya. Oke. Boleh Kak Cecil. Ini Kak Cecil ditanya lagi nih Kak Cecil. Siapa nih kira-kira? Oke, sekarang yang terakhir deh Kak Kris nih. Oke. Halo, kenalin, nama saya Kristianus Cahyadi, dipanggilnya Chris. Sekarang di SMA Santa Maria 1. Apa ya? Sekarang sibuk ngapain ya, Dep? Kita lomba ya biasanya. Kita lomba e-sport atau ikut-ikut lomba yang lain.
sama sibuk kerjaan tugas itu aja. Kerjain tugas ya. SMP-nya dari SMP Yosudarso angkatan 1920 sama ini bertiga. Sama ya bertiga. Usia sama juga, beda. Hampir 17, Pak. Oh, hampir 17. Hampir 17. Ini menuju tua ya. Iya, betul. Bukan, sekali. menuju melebihi Dave sama Andrew ya. Oke, tadi kesibukannya rata-rata ya. Tadi Andrew organisasi, Dave juga ikut lomba. Ini nggak ada yang sibuk belajar gitu ya? Belajar, tapi Karena nggak persiapan nyebutin. lombanya belajar, Pak. Oh, persiapan lombanya belajar. Barengan Saya, gitu. oh gitu. Saya makanya aneh dari tadi. Ini jawabannya kesibukannya. Ada yang, Pak, saya sibuk belajar gitu. Nggak ada ini gimana ini Pak belajar ini ya. Oke, guys, gini ya. Jadi kan kalian ini kan masih pada muda nih ya. Usia di bawah 20 tahun ya. 16, 17 gitu. Nah, tadi yang disampaikan Kak Cecil tuh ya, benar banget tadi Kak Cecil bilang tadi apa temanya Kak Cecil? Pemuda. Pemuda apa yang lengkap dong? Cecil lupa nih Kak Cecil, masa lupa? Pemuda dari Yosudarso Bandung, Pak. Nah, gitu. Pemuda dari Yosudarso Bandung. Ya, jadi ini kan tepat banget nih. Kemarin itu kan tanggal 28 Oktober ya. Itu kan Ini ngati kemarin ya 20 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda gitu ya. Jadi, karena itu tema yang diangkat sama Kak Cecil tadi sama Ngobayos tadi adalah pemuda dari Yosudarso ya. Makanya kita undang nih ya para pemuda-pemuda ya alumni dari Yosudarso Bandung. Nah, sebelum ke sana ya, sebelum kita ngobrol ya, saya mau tanya dulu deh sama kalian bertiga ya, sama para gue star kita nih. Kalian hafal nggak sih Sumpah Pemuda ya? Jangan muda-muda tapi nggak hafal ya. Apa Sumpah Pemuda? Hafal ya. Oke, coba saya mau tes deh. Ya. Ini Sumpah Pemuda itu isinya ada 3 ya. Nah, saya mau tanya yang pertama dulu nih. Sumpah Pemuda yang pertama ya. Saya pengen ke Andrew deh. Andrew atau Mas Andrew, Mas Anton, Kak Anton ya, Kak ya. Masa Mas emang mau orang Jawa. Coba Kak Andrew ya, isi dari Sumpah Pemuda yang pertama tuh apa sih sebenarnya Kak Andrew? Yang pertama tuh kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, gitu Pak. Oh, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu ya, tanah Indonesia. Wah, banget nih ini kalau sumpah ini levelnya udah agak tinggi nih ya, karena bersumpah ya, bukan berjanji lagi ya, ini udah sumpah ya, berarti kan sudah diitukan di dalam hati. Nah, saya mau tanya nih ke kalian bertiga ya, saya mulai dari Kak Andrew dulu deh. Jadi kalau cara kalian ya menyikapi dari isi Sumpah Pemuda yang pertama ini gimana? Saya mulai dari Kak Andrew dulu deh. Kalau cara menyikapinya sih, kalau dulu ya, kalau zaman perang dulu mungkin menyikapinya kayak memperjuangkan kemerdekaan gitu ya. Kalau mungkin zaman sekarang tuh kayak kita tuh serius belajar, rajin belajar. Nah, siapa tahu dari rajin sama serius itu bisa jadi generasi yang bisa ngebawa Indonesia jadi lebih makin maju gitu sih Pak. Wih, luar biasa, keren. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Andrew ini ya. Jadi, wah kalau Kak Andrew bilang kalau dulu ya mungkin berjuang gitu ya, benar ya, membela tanah air gitu ya, pas dijajah gitu ya. Kalau sekarang berjuangnya tadi Kak Andrew mengatakan dengan cara belajar gitu ya, dengan harapannya suatu saat nanti Andrew bisa membanggakan Indonesia gitu ya. Wah, keren banget nih Kak Andrew ya. Kalau ke Kak Chris gimana nih cara menyikapi isi dari Sumpah Pemuda yang pertama? Bertumpah darah yang satu, sana tanah Indonesia, sana Chris. Nah, gimana tuh Chris? Betul sih kata itu, kayak zaman dulu mungkin perang kan. Kalau sekarang mungkin kita kan udah zaman sekarang udah kayak asal gimana gitu ya, perang udah ada PBB juga. Nah, jadi kita sekarang lebih ke ngisi kemerdekaan ini sih sama hal-hal yang lebih berguna, ngisi-isi dengan karya-karya, kayak gitu, isi-isi dengan apa ya? Kayak ngikutin lomba, siapa tahu masuk ke internasional bisa ngarumin nama bangsa Indonesia gitu. Wah, keren. Benar-benar. Jadi karya ya. Nah, ini kayak ya, karya. Dari Chris, dari Kak Chris saya menangkap ada karya ya. Jadi sebagai warga Indonesia yang baik ya, satu ya,
bertumpah darah satu ya Indonesia, kita harus membuat sebuah karya ya. Salah satunya Chris tadi mengatakan ikut lomba gitu ya, siapa tahu kan go internasional lomba dan bisa ngangkat mengharumkan nama Indonesia. Wah, keren banget Chris, tepuk tangan dulu dong buat kakak Chris kita. Wah, ini kakak Chris yang masih klimis ya, baru selesai ya. Oke, kita santai aja ya guys ya. Kita kan judulnya itu ngobrol ya, ngobayos ya, ngobrol bareng Yos. Jadi kalian jangan terpatok kalau saya sama Kak Cecil nanya gitu ya, tapi kalian juga boleh mengungkapkan mau nanya ke saya juga boleh gitu ya, atau ke Kak Cecil juga boleh ya. Oke, terakhir nih ke Kak Dev ya, masih di yang pertama nih, isi dari Sumpah Pemuda yang tadi. Coba dari Kak Dev sendiri, cara menyikapinya gimana Kak Dev? Mengaku bertumpah darah yang satu kan ya. Kalau yang tadi jelasin Andrew sama Chris tadi, kalau dulu perang-perang, kalau sekarang kata saya ya setuju sih sama yang Chris tadi, bikin nama Indonesia tuh sampai kemana-mana gitu. Terus ikut organisasi-organisasi yang bisa ikut ngebela negara kita. Guys, mantap. Gitu Pak. Wah, keren. Tepuk tangan buat Dev ya. Jadi Dev mengatakan kita harus ikut organisasi yang bisa membela negara ya. Keren nih. Jadi jangan ikut organisasi geng motor ya. Apalagi organisasi Mobile Legend, FF. Nah, itu kira-kira kalau organisasinya game online gitu, kira-kira bisa nggak sih mengharumkan nama Indonesia? Bisa ya? Bisa ya? Lagi komunitasnya masih bersih gitu Pak, nggak toksik. Nah, itu kata kuncinya, benar dari Dev ya. Harus komunitasnya yang bersih ya. Artinya ketika walaupun main game gitu ya, mau begadang ya atau apa, tapi tetap harus hal-hal yang positif ya. Jangan lupa ibadah, lupa makan gitu ya, jangan lupa waktu juga gitu ya. Nah, oke ya. Jadi jawaban dari kalian keren-keren juga ya. Kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Keren-keren banget nih ya. Ada Kak Chris, Kak Dev, sama Kak Andrew. Oke, Kak Cecil, boleh dilanjutkan dong. Saya terus dari tadi saya malu. Jadi kayak tukang demo. Saya ngomong terus. Boleh. Kak Cecil deh sekarang. Nah, sekarang yang nomor 2 nih. Pertanyaan nomor 2, aku minta Kak Dev yang jawab ya. Jadi kayak Sumpah Pemuda isi yang kedua tuh apa sih Kak? Isi yang kedua itu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oke, nah sekarang aku mau tanya nih sama kakak-kakak semua. Cara kakak menyikapi isi yang kedua ini gimana sih? Coba mulai dari Kak Dev dulu deh. Kalau menurut saya kan mengaku berbangsa yang satu. Nah, berarti kita itu mengakui bahwa kita itu hidup atau tinggal dengan bangga di Indonesia. Tapi nggak over proud juga. Misalkan di sosial media kan ada, kan kadang-kadang tuh akun, kalau saya lihat ya, ada akun luar negeri yang bahas tentang keberadaan sesuatu di Indonesia. Nah, kita kalau tahu emang ada di sini, ya ngaku aja gitu, nggak takut. Kalau misalnya halnya bagus ya bisa kita banggakan. Lalu kan mengaku berbangsa yang satu nih, berarti kita juga bersatu tanpa melihat latar belakang kehidupan sesama kita, baik ras, suku, agama, dan lain-lainnya. Jadi kita itu hidup bersatu dan bersama. Lalu kan bersatu dengan sama berarti kita ada toleransi atas perbedaan-perbedaan yang dimiliki. Dan dengan toleransi itu juga kan mengingat perjuangan para pahlawan yang berperang dan bertaruh nyawa demi menyatakan bangsa Indonesia. Seperti itu. Oke. Keren ya Kak. Jawaban dari Kak Dev ini, wah tepuk tangan banget ini menginspirasi banget nih jawaban dari Kak Dev ini ya. Jadi teguh banget benar. Karena kita benar ya tadi ya Kak Sisil ya. Jadi kalau kita harus mau mengaku sebagai bangsa yang satu, bangsa Indonesia ya, kita harus bisa mengakui gitu bangsa Indonesia ini bahwa bangsa yang hebat. Oke. Kak Cecil boleh dilanjutkan Kak Cecil? Boleh dari Kak Anton, gimana nih jawabannya? Gimana cara kakak menyikapi si yang kedua ini? Sama sih, kayak yang Kakak Dev sampaikan. Kayak kita bertoleransi terhadap sesama lah ya. Kayak kita harus bisa menghindari gitu ya sikap-sikap egois kita. Jadi biar tidak menimbulkan perselisihan lah antar suku misalnya gitu, antar ras, nah seperti itu sih.
toleransi sih. Itu kata kunci ya, itu kata kunci. Toleransi. Ya, toleransi ya, benar ya Andrew ya, karena kan kayak saya aja ya, saya kan hidup kalau di sekolah itu kan kaumnya kaum enggak ya, karena kan saya Muslim gitu ya, sekolah kan identik dengan warga Katolik gitu ya, di sekolah ada gereja gitu ya, tapi di sini justru toleransinya tuh sangat luar biasa banget ya. Nah, saya mau cerita sedikit nih ya, boleh ya? Boleh. Ini pengalaman saya waktu apa ya? Kita masih ingat nggak sih kita pernah waktu itu jalan-jalan ke Jakarta, ke Ancol, kalian bukan sih? Iya Pak. Nah, ke Ancol kita ke Dufan. Kita waktu itu Pak Sadar yang ikut sama Pak Darto. Masih ingat nggak? Nah, waktu itu lagi bulan puasa. Nah, saya lagi bulan puasa. Itu angkatan kalian kan? Benar kan? Ya. Nah, itu pas banget nih. Nah, jadi waktu itu kan lagi bulan puasa ya. Kita lagi main ke Dufan gitu ya. Padahal kan kalau naik wahana bisa mual atau gimana ya, tapi ya namanya saya ya kuat gitu ya, wis. Tahan banting ya, boleh ya. Jadi, nah kejadiannya gini, ceritanya begini, kan mau buka puasa tuh, maghrib kan buka puasa maghrib jam 6. Nah, kita kan waktu itu makan di restoran tuh ya, di sekitar Ancol gitu ya kalau nggak salah, kita makan prasmanan gitu ya. Kalau kalian prasmanan di luar tuh, para murid-murid, nah guru-guru kan di dalam. Nah, guru prasmanan sih cuma di dalam gitu. Nah, yang jadi yang saya sangat merasakan toleransi itu apa? Makanan tuh udah siap di depan meja gitu ya, depan meja. Guru-guru tuh udah duduk ya. Tapi belum azan. Waktu itu belum azan ya. Di Jakarta tuh belum azan, belum waktunya azan maghrib ya, belum waktunya saya berbuka puasa. Nah, saya bilang waktu itu kepala sekolah kita masih Pak Sadar. Waktu itu kalau nggak salah ingat, saya tuh Pak Sadar yang ikutnya Pak Darto, terus gurunya tuh Bu Yuli, terus siapa lagi gitu ya. Nah, saya bilang, Pak, udah aja duluan nggak apa-apa, saya nunggu azan dulu. Ya. Tapi dengan kompaknya, ya Bapak Ibu guru yang lain itu yang di depan saya tuh, udah Pak nggak apa-apa santai, kita dulu nunggu azan dulu biar bareng-bareng. Nah, wah itu keren banget itu toleransinya. Jadi apa ya? Itu hal yang sederhana gitu ya, makan gitu ya. Karena saya tahu pasti guru-guru yang lain udah lapar karena kita nggak makan dari jam berapa tuh, siang kan terakhir kita siang di dalam Ancol kan makan ayam tepung gitu kalau nggak salah. Bener nggak ya ayam tepung kalau nggak salah gitu. Jadi saya ngerti gitu ya, pasti mereka lapar ya, saya juga lapar, apalagi saya lagi puasa kan, disuruh naik wahana lagi kan, diajakin tuh sama si gengnya Andrew ya waktu itu ya, kelompoknya Andrew, wah ngajakin main ini sama si Jonathan Parulian waktu itu ya, sama JP gitu. Jadi kerasa banget gitu ya capeknya, tapi itu ya toleransinya dari Bapak Ibu guru ternyata luar biasa banget ya. Artinya kita, yaitu tadi katanya toleransi, kita saling menghargai, yaitu bisa mencerminkan dari isi Sumpah Pemuda yang kedua ya. Walaupun kita berbeda-beda suku ya, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, tapi walaupun bangsanya satu kan banyak, benar ya? Ya banyak. Ada suku Jawa, suku apapun gitu ya. Suku Hayam mah cekernya beda deh. Bukan, itu suku ayam ceker gitu ya. Oke, Kak Cecil, boleh dilanjutkan. Siapa tadi yang belum Kak Cecil tanya nih? Yang belum sekarang itu Kak Kris nih. Gimana nih cara Kak Kris? Sebenarnya poin yang saya mau sampaikan itu ternyata udah diambil sama Pak Torik duluan ya. Jadi gitu. Jadi aduh, gimana? Jadi kan kita saling toleransi gitu ya antara sesama umat, beda agama, beda suku gitu ya. Tapi jangan lupa juga buat saling menghargai gitu ya. Percuma toleransi doang tapi nggak menghargai kan sama aja gitu. Benar-benar mantap. Oke, jadi harus diseimbangi lah. Oke, benar. Nah itu tepuk tangan. Kita harus seimbang, benar ya, Chris ya, antara toleransi. Nah itu Chris bukan saya ambil, tapi kamu lebih melengkapi ya. Saya tadi Andrew bilang toleransi. Nah, saya kan cerita waktu itu ya, tapi Chris mempertebal dengan adanya tadi saling menghargai ya, walaupun ya kita toleransi, tapi toleransinya kayak kepaksa gitu ya, buat apa gitu ya. Dan tetap kita menghargai. Wah keren banget, nggak salah. Ngobayos ngundang Kak Kris, Kak Dev, Kak Andrew, bener nggak Kak Cecil ya?
luar biasa nih bintang tamunya Kak Cecil juga makin tercerahkan nih matanya ya lihat yang ganteng-ganteng ya. Mungkin ada yang jomblo ya, tapi Kak Cecil ini nggak jomblo ya. Jomblo nggak Kak Cecil? Enggak. Oh enggak, enggak tuh. Kalian nanti berharap ke pemudi-pemudinya aja ya nanti ya. Oke Kak Cecil, boleh dilanjutkan Kak Cecil. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga nih. Nah, gimana nih isi dari Sumpah Pemuda yang ketiga? Coba dijawab sama Kak Kris deh. Nah, boleh. Yang ketiga itu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, bener banget. Nah, sekarang gimana sih cara kakak menyikapi isi yang ketiga tersebut? Sebenarnya simple sih. Kita kayak pakai bahasa Indonesia kita itu yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kan soalnya di Indonesia sendiri itu kan banyak yang beda suku. Nah, setiap suku ini kan mesti ada bahasanya sendiri-sendiri ya. Nah, dari bahasanya sendiri kan pasti ya walaupun ada yang mirip-mirip tapi ada yang benar-benar sama diomongin ya sama tiap daerah, tapi itu artinya beda banget. Jadi contohnya misalkan di Jawa itu kalau nggak salah kasep deh. Kasep itu artinya sudah terlambat. Tapi kan kalau di bahasa Sunda itu kasep kan ganteng kan. Jadi itu kayak miskom banget tuh kan. Ya, Bisa. makasih Kris bilang saya ganteng. Waduh, kok gitu? Oh, bukan ya? Oh begitu ya Kris. Kirain bilang saya ganteng Kris ya. Oke, saya baru tahu juga loh Kris. Ternyata kalau di Jawa apa? Kasep artinya apa tadi? Sudah terlambat gitu. Sudah terlambat. Itu Jawanya Jawa mana? Jawa Saya kurang Tengah. tahu sih jawabannya, tapi katanya sudah terlambat. Berarti kan kalau misalkan orang Sunda ngomong sama orang Jawa, misalkan dia pakai bahasa Sunda, aduh, kasep pisan, berarti nanti si orang Jawa dengarnya, aduh, udah terlambat banget, gitu kan? Jadi kan miskom banget kan, nah Betul, gitu betul, maksudnya. betul. Jadi itu fungsinya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Keren. Tepuk tangan dulu buat Kak Kris ya. Oh, keren banget ya. Jadi saya baru tahu juga ya kasep di Jawa artinya sudah terlambat. Kalau kasep kan di Sunda artinya ganteng gitu ya. Misalnya ganteng tampan gitu ya. Gimana saya gitu ya guru Sundanya gitu ya. Tampan gitu. Ini nggak ngaku ini saya ganteng nih, kalian gimana sih? Kak Cecil saya ganteng nggak? Lumayan. Oh, lumayan. Itu jawaban yang menyakitkan sebenarnya ya. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Jadi menuju jelek dan menuju ganteng gitu. Kalau lumayan gitu ya. Ada jelek sedikit berarti. Oke, Kak Cecil. Lumayan ya. Lumayan. Oke, sekarang coba deh Kak Dev. Kalau dari saya sih ya, kan tadi udah disebutin pakai bahasa Indonesia yang benar, terus jangan takut pakai bahasa Indonesia. Soalnya kan banyak orang-orang yang karena ada dampak westernisasi nih. Jadi orang-orang tuh suka niru, orang Indonesia niru gaya-gaya yang barat-baratan, gaya kehidupan yang barat-baratan. Jadi kehidupannya pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesianya malah dilupakan. Sebenarnya boleh pakai bahasa Inggris gitu, cuman nggak dilupakan gitu ya. Karena kan itu mother language-nya kita, bahasa asli kita gitu. Iya benar. Nah, sekarang coba deh dari Kak Anton. Masih sama kayak yang Kakak Kris sama Kakak Des bilang. Jadi intinya itu ya pokoknya dimanapun kita, kalau kita bisa pakai bahasa Indonesia ya pakai bahasa Indonesia aja gitu. Nggak usah pakai bahasa-bahasa yang lain yang orang lain nggak ngerti ataupun diri kita juga nggak ngerti gitu. Jadi pakai bahasa Indonesia aja gitu. Jadi semua juga ngerti gitu. Oke, keren banget. Oke, tepuk tangan dulu. Wes, keren. Jadi itu tadi yang Dev itu jadi itu juga sih. Jadi poin inti juga tuh Dev yang tadi Dev bilang, artinya kita nggak apa-apa ya pakai bahasa asing gitu ya, bahasa Inggris gitu ya, tapi tetap kita harus bangga ya mother language-nya tadi ya, bahasa ibu kita ya, ibu kita Kartini, itu kan bahasa Indonesia gitu ya, artinya kita harus bangga betul ya dengan menggunakan bahasa Indonesia ya, jangan malu gitu ya ngomong bahasa Indonesia kan. Jangankan karena gini yang saya sering lihat nih ya, nggak cuman murid
bahkan seusia saya pun ya banyak yang malu kalau ngomong bahasa Indonesianya tuh yang benar gitu. Kebanyakan ngomongnya tuh bahasa Indonesianya tuh yang gaul gitu ya. Lo, gue, en gitu ya. Atau ya suka ada yang disingkat-singkat gitu ya, IDK lah atau apalah gitu ya, IDK, I don't know. Wis, betul banget ya orang-orang yang ngomong kayak gitu. Padahal kalau kita bisa menggunakan bahasa yang baik, kenapa enggak gitu ya? Benar ya. Jadi lebih baik ya kita munculkan gitu bahasa Indonesia. Nah, saya justru gini, kalian pernah nonton badminton nggak sih? Kalau di TV gitu ya, nonton badminton ya. Kayak kemarin tuh Thomas Cup, Uber Cup gitu ya, atau apalagi tuh kemarin tuh Denmark Open. Nah, saya tuh ketika kan ada tuh kalau pemain menang di wawancara tuh ya, saya yang kemarin terakhir saya lihat tuh yang di Thomas Cup ya, itu yang di wawancara terakhir teh Fajar Alfian sama Rian ya, pasangan ganda putra itu kan orang Bandung tuh kalau nggak salah dua-duanya ya. Nah, entah mereka memang pokoknya intinya gini, ketika dia diwawancara sama ya reporter di sana gitu ya, nggak tahu reporter dari mana, yang jelas itu dari bule ya, karena dia nanyanya pakai bahasa Inggris ya, tapi mereka dengan bangganya jawab pakai bahasa Indonesia. Nah itu kan harus diapresiasi. Artinya kan media internasional melihat ya, bukan artinya dia nggak bisa bahasa Inggris ya. Nah, saya tahu pasti ya di antara mereka berdua ada yang bisa bahasa Inggris ya, orang atlet kan sering keluar negeri gitu ya, nggak mungkin lah mereka nggak punya bekal bahasa Inggris yang bagus gitu ya. Tapi mereka dengan bangganya, dengan pedenya ngomong ketika diwawancara itu menjawab dengan bahasa Indonesia. Wah itu kan salah satu cerminan ya, artinya di media internasional suara bahasa Indonesia itu terdengarkan gitu ya. Nah ini yang disampaikan oleh kalian bertiga ini nyambung semua nih ya. Mudah-mudahan para atlet-atlet Indonesia juga yang menonton podcast kita ya. Nah, bisa dengar nih. Jadi jangan malu ya, walaupun ditanya bahasa Inggris jangan pakai bahasa Inggris juga ya, mending bahasa Indonesia aja. Ya, gimana Dev? Ya kemarin juga ada event game tuh, game Dota, Bapak tahu? Dota tahu, Dota 2. Nah, ya. itu kan ada pemain Indonesia tuh dari tim T1. Dia diwawancara, dikasih kesempatan buat ngomong pakai bahasa Indonesia, dia pakai terus ternyata malah jadi viral gitu Pak, sampai di tweet sama gitu organisasi e-sport yang lainnya. Ngomongnya mama aku di TI. Iya, mama aku di TI itu. Gitu. Wah keren, saya baru tahu tuh. Itu internasional Pak itu. Itu internasional ya. Itu dari game Dota. Jadi dia tuh menang gitu di wawancara gitu, terus dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Menang nggak sih? Timnya enggak. Ya pokoknya ada event internasional e-sport gitu, Dota, diwawancara dan dia pakai bahasa Indonesia. Tadi ngomongnya apa? Mama aku di TI. Mama aku di TI. TI itu nama eventnya di internasional. Keren. Wah, luar biasa. Kita apresiasi dulu dong itu. Orang itu berarti keren banget ya, mama aku di PA. Wah, luar biasa. Berarti udah mah inget mamahnya, inget orang Indonesianya ya, keren banget ya, luar biasa ini. Wah, nah nanti mudah-mudahan di antara kalian bertiga ya, Kak Cecil ya, pun Kak Cecil nanti mudah-mudahan ada yang go internasional, jangan malu ya ngomong Indonesia ya. Jadi kan Dev sama Chris nih sering main game gitu ya, e-sport gitu. Nah, kalau go internasional ya pakai bahasa Indonesia. Anton, Andrew nih kan atlet futsal nih, wah. Nanti main nih misalkan ya ke bawah timnas main di Thailand. Jadi jangan ngomong pakai bahasa Thailand ya Ton ya, sawat. Ya, bahasa Indonesia ya, sampurasun gitu. Sunda itu mah. Ya, Sunda ya. Ya. Halo, halo bahasa mana ya? Ya pokoknya itulah. Ya. Oke, Kak Cecil gimana nih bintang kita? Seru nggak ngobrolnya ya? Seru banget sih Pak, aku juga jadi nambah pengetahuan juga sih. Wah keren nih, nggak salah nih ya, saya dapat co-hostnya Kak Cecil ya. Jadi supaya Kak Cecil juga makin bisa mengenal ya para pemuda-pemuda, dan Kak Cecil juga nanti ini host yang akan menghidupkan Ngobayos ke depannya ya. Jadi nggak saya terus, kan pasti kalian juga kalau nonton Ngobayos bosen kan, patorik lagi. Ya nanti saya kasih yang seger-seger ya, yang cewek-cewek. Nanti minggu depan, wah Chris langsung kasih jempol. Wah, ditunggu Pak. Ditunggu. Oke. Nah sekarang gini deh ya, obrolan kita udah semakin seru nih ya. Jadi dari tadi kita udah ngobrol ya, kita ngobrol tentang Sumpah Pemuda. Nah
Sekarang begini ya, saya mau nanya deh sedikit ya sama kalian bertiga nih. Saya mau tanya dong, peran kalian nih. Kalian kan sebagai pemuda di sekolah, udah pasti kan pelajar ya, pelajar gitu ya. Nah, selain peran kalian sebagai seorang pelajar, ya tadi kan Anton udah nyebutin sedikit nih. Nah, saya pengen diceritain nih sedikit. Nah, peran kalian selain seorang pelajar di sekolah itu di luar, apakah ada peran yang lain? Ya, misalkan perannya, wah Pak, kalau saya di sekolah pagi ya jadi pelajar atau jadi pengurus OSIS, sorenya saya jadi seorang apa, misalkan gitu ya. Itu contoh gitu, contoh ini misalkan. Coba sekarang saya pengen dari Kak Kris dulu deh. Kak Kris misalkan di sekolah udah jelas kan pelajar. Di sekolah atau di luar ada peran yang lain nggak? Saya sih mencoba jadi orang yang apa ya, yang suka bantu orang lain lah, sebisa mungkin berguna gitu buat orang lain. Walaupun nggak sampai wah banget gitu ya, tapi ya lumayan lah gitu. Itu aja sih saya kira-kira perannya. Mantap, ini Bayi Buong nih. Ya, jadi perannya membantu orang lain ya, tapi bantu kan yang kayak gimana dulu nih? Iya sih, ya kayak kalau saya sih lebih kan nggak mungkin ke lingkup yang besar banget ya. Kita kalau saya sendiri mulainya dari lingkup yang kecil dulu, dari teman-teman saya dulu. Biasanya kalau ada teman yang minta bantuin ajarin matematika tuh, biasanya saya langsung ajakin Google Meet aja, nanti dijelasin gitu pas lagi Google Meet. Jadi saya bagi-bagi apa yang saya tahu lah. Wih, keren. Nah ini pemuda banget nih ya. Artinya saling bahu-membahu ya. Kalau pemuda begitu ya. Artinya kan kalau bisa ditangkap ya Kak Cecil ya dan teman-teman yang lain. Kalau Kak Kristi kan berarti dia nggak mau mengunggulkan dirinya sendiri, benar nggak Kris? Artinya kan Kris mau berbagi gitu ya, mengajak ya temannya tadi contohnya pengen belajar matematika, sama Kris diajak langsung Google Meet, dijelasin gitu, diajarin. Nah itu kan salah satu cerminan pemuda. Nah berarti berhasil nih peran Kris di luar selain seorang pelajar, artinya membantu sesama mungkin Kris ya. Nah nanti saya boleh dibantu Kris ya, bantu pulsa habis. Bisa nggak itu kalau bantuan itu? Pulsa kuota habis deh. Bisa dibantu. Saya juga kosong Pak nih Pak. Kosong Pak. Oh kosong juga. Aduh. Kosong ya, Pak. Gak apa-apa. Bantuan ilmu aja lah. Bantuan ilmu aja. Oke Kak Cecil, boleh ditanya yang lain Kak Cecil. Masih pertanyaan yang sama Kak Cecil yang tadi. Siapa ya? Coba deh Kak Anton. Oh, aku sih selain jadi pelajar, jadi seorang ini aja sih. Seseorang yang selalu ada gitu ya buat sesama. Mungkin sama aja sih kayak Kris gitu. Mungkin berbagi, kayak memperhatikan lah orang-orang yang di sekitar gitu. Misalnya dari yang kecil aja sih, dari teman gitu. Misal teman pengen butuh apa, aku bantu gitu. Kayak gitu-gitu aja sih yang selalu ada gitu. Kalau bisa dibantu Maya, Ton? Ya benar. Kalau bisa dibantu, ya bantu gitu. Oke, mantap. Jadi kalau bisa dibantu, kalau bisa dibanting gitu ya. Jangan. Jangan. Tapi kan tadi Andrew sedikit cerita nih, katanya selain organisasi di sekolah, katanya ada peran di luar sebagai organisasi. Nah itu coba Ton diceritain organisasi apa itu? Saya tuh sebenarnya bingung sih itu organisasi atau apa. Mungkin kayak kalau di gereja saya tuh bilangnya persekutuan gitulah. Komunitas gitu. Nah, saya itu di sana tuh ya bukan sombong ya, saya tuh sebagai wakil ketua. Nggak apa-apa. Gitu. Di sini tempat sombong juga boleh. Gitu. Boleh. Ya. Saya sebagai wakil ketua sih Pak, gitu. Wakil ketua apa berarti? Wakil ketua persekutuan apa tadi? Miss Dinar. Oh, Miss Dinar. Keren, luar biasa ya. Saya walaupun nggak tahu Miss Dinar itu apa, tapi kalau saya keren gitu. Karena saya gitu. Ya, kan saya nggak tahu Miss Dinar itu apa, tapi kalau dengar kata Miss Dinar, Pak, itu murid yang keren katanya. Anton ini wakil ketua. Luar biasa. Ini peran pemuda ya, artinya kan Anton juga berperan dalam istilahnya melindungi kepercayaannya gitu ya, Ton, bukan organisasi di keagamaannya, betul ya Ton ya? Karena kan saya Muslim juga ada kan, ada istilahnya remaja masjid gitu kan, kalau di Muslim itu ada DKM gitu kan, DKM itu kan Dewan Kemakmuran Masjid gitu kan, ada juga sama. Nah kan kita
berperan sesuai dengan agama kita masing-masing. Gitu. Nggak apa-apa. Ya ini suatu peran yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Andrew ya, luar biasa. Ya. Satu lagi Kak Cecil, boleh ditanya nih. Kak Dev ya. Kalau perannya sih pastinya yang ngegunain kemampuan bakat sendiri sih. Kan kayak tadi ikut organisasi di sekolah gitu kan, ikut OSIS, terus ikut organisasi e-sport sekolahnya, sama kalau Andrew tuh misalnya, kalau saya sama Chris tuh ikut yang audiovisual tahu Pak? Audio visual. Apa Kayak itu? nampilin liriknya di TV besarnya, TV terus gede kamera di gereja. ganti-ganti. Oh iya tahu. Ya ikut ngurusin itu juga Pak. Keren dong. Bisa dong saya kerjasama nih. Waduh, bisa diomongin itu mah Pak. Oh bisa ya, oke. Berarti ada peran lain ya, Dev, selain seorang pelajar tadi sebagai audiovisual tadi. Berarti editor gitu ya, kalau itu ya masuknya ya. Lebih kayak operator sih Pak, bukan bagian Oh, editnya, ada yang lainnya gitu. Tapi kan tetap harus ngedit dulu dong. Oh yang edit juga sih. Iya, editor atau operator. Tapi lebih enak disebut editor lah, operator kayak kartu jadinya. Ya. Acara Zoom webinar kan operator kan nggak enak gitu ya, editor lah, keren kan kalau editor. Wah luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya, dari kakak-kakak Chris dan Dev dan Andrew ya. Terakhir nih kakak-kakak para pemuda-pemuda ya dari Yosudarso ya, pesan deh ya, kasih pesan ya. Pesan untuk pemuda-pemudi yang masih ada di SMP Yosudarso Bandung nih. Ya, ini kan salah satu perwakilannya ada nih Kak Cecil. Tadi Kak Cecil ini kelas 8 nih, masih unyu-unyu nih ya. Nah, adik-adik kelas kalian ya, Kak Dev, Kak Chris dan Kak Andrew yang kelas 7, kelas 8, kelas 9, boleh dong dikasih pesan nih kira-kira menyikapi ke depannya gitu ya sebagai seorang pemuda ya, selain melihat dari isi dari Sumpah Pemuda itu, nah dikasih pesan nih. Kasih wejangan lah sedikit gitu ya, kan kalian pemuda yang udah agak lebih di atas pemuda gitu ya. Kalau yang itu kan masih muda-muda banget ya. Cecil umurnya berapa sih Cecil? Aku 12 mau ke 12. Tuh 12 mau ke 13. Berarti kan rata-rata umurnya ya 11, 12, 13 gitu ya. Jadi kan masih di bawah kalian gitu ya. Jadi ya wajar lah, boleh dong sebagai kakak ya, sebagai pemuda di atasnya ngasih pesan. Boleh deh, saya mulai dari Kak Andrew dulu. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan adik-adik pemuda yang di SMP? Pesannya sih, yang pasti semangat terus ya. Semangat terus walaupun kondisi itu lagi pandemi gini kan, mungkin dari ada keterbatasan gitu kan ya. Mulai dari sekolahnya juga terbatas, semuanya terbatas. Jadi pokoknya semangat terus. Walaupun kondisi gini juga masih bisa jadi orang yang berguna lah buat orang lain juga gitu. Nah, ya intinya sih semangat terus, jangan pernah malas-malasan. Gitu, Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Kak Andrew ya, tuh adik-adik yang di rumah, sobat Ngobayos yang nonton ya, semangat terus ya kata Kak Andrew ya, jangan patah semangat ya. Oke, boleh Kak Cecil dilanjutkan. Siapa Kak Cecil mau milih siapa nih? Yang ganteng? Kak Dev deh. Kak Dev. Aduh, Dev ganteng, Dev. Aduh, makasih. Ya kalau intinya sih dari saya mah sama ya, semangat belajarnya. Terus jangan lupa kalau belajar tuh dinikmati, jangan terus dibawa enjoy. Soalnya kalian masih SMP ya. Feelnya beda banget sama kalian kalau udah masuk SMA. Terus tugasnya jangan missing-missing. Gimana mau jadi pemuda-pemuda yang rajin sebagai pelajar kalau misalnya masih missing. Luar itu. Kak Agnes tuh sama penonton yang di rumah tuh, jangan missing-missing tugasnya ya. Di GC itu jangan sampai ada yang tidak adanya, betul ya Kak Dev ya. Udah beres semua gitu ya tuh. Jadi gimana mau jadi pemuda yang bisa membanggakan Indonesia kalau kalian nggak rajin ya Kak Dev ya. Benar banget. Kalau Kak Dev mah rajin ya di sekolah. Ya rajin banget. Boleh dicek GC-nya nanti lah sama saya. Boleh Pak. Nggak ada. Beneran Pak asli. Pasti bersih semua ya. Wah, yakin lah. Percayalah saya pasti ya. Ya mungkin 1-2 mah nggak apa-apa lah. Mungkin yang tenggatnya hari ini ya beres ya nggak apa-apa lah. Ya slow. Ya. Oke Kak Cecil boleh kasih. Kalau Kak Cecil tak dulu deh. Saya tanya sekalian nih. Kak Cecil kalau di GCJ gimana sekarang?
Ada yang Eh, nggak? ada yang apa, Pak? Yang tidak adanya ada nggak? Yang artinya belum dikerjain. Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Oh, berarti Belum udah dikerjain ada. semua. Oh, belum ada. Oh, bener jawaban. Belum ada. Bener. Berarti nanti ada. Ya belum. OTW. Maksudnya ada. kayak yang telat atau yang nggak dikerjain tuh belum Yang ada nggak sih, kan dikerjain. masih Oh. masih Cuman ada apa? tugas matematika. Masih ada tugas Oh, matematika oke. kemarin. Oh, kemarin. Tenggatnya kemarin atau Enggak. Oh, Masih nah minggu itu. depan. Oh, masih minggu depan ya. Berarti kan itu belum ya, belum telat gitu ya. Jangan telat berarti ya. Wah, keren nih Kak Cecil ya. Jadi contoh juga nih buat para penonton di rumah ya, Sobat Ngobayos ya. Jadi saya milih host juga yang rajin-rajin ya. Masa saya milih host yang banyak tugasnya ya, malah milih jadi host dulu dibanding kerjain tugas. Bahaya tuh ya nanti ya. Oke, Kak Cecil, terakhir nih. Yang ganteng satu lagi. Pria berkaca. Amin, makasih Pak. Kalau pesan saya sih satu sih, jangan pelit buat berbagi apapun itulah. Mau bagi ilmu kayak mau bagi apapun lah, sama bisa memberi ya kenapa enggak. Apalagi ilmu sih itu kayak menurut saya nggak salah banget kalau bagi-bagi ilmu. Ibarat kita ember kalau udah penuh daripada modal kemana-mana dan dikasih ke ember yang lain. Luar biasa, keren banget nih analoginya ya, ember ya. Kenapa nggak gelas ya, ember ya? Kayaknya Ember. bocor ya, ada ember nanti. Nggak juga sih kayaknya. Jadi Kak Kris berarti lebih ke sering berbagi gitu ya. Benar tadi analoginya, kalau embernya udah penuh ya kenapa dibiarin modal gitu ya, benar ya. Mending dibagi-bagi. Nah, kalau Kak Cecil nih, saya mau nanya deh sekalian lah. Kalau Kak Cecil pernah nggak ada kegiatan kayak gitu? Misalnya ada teman yang minta bantu, terus sama Kak Cecil diajak Google Meet atau dibantu jelasin, pernah nggak? Kalau aku sih nggak sampai diajak Google Meet, jadi kayak dijelasin langsung di WA-nya sampai ngerti. Oh gitu, lewat chat atau voice note gitu? Chat. Oh lewat chat. Ya. Itu biasanya teman ada yang nanya apa tuh? Tapi bukan nanya jawaban kan? Bukan. Bukan. Cara ngerjainnya gitu ya, misalkan matematika, Iya. sin kostannya nggak ketemu nih, ya positif negatifnya mungkin cara ngerjainnya gimana? Gitu mungkin ya Kak Cecil ya? Iya. Kak Cecil udah mirip sama Kak Kris nih. Bisa dong? Oh enggak ya? Apa? Enggak. Loh, Enggak. Oh gitu. Enggak, udah mirip maksudnya. Ya kan kalau Kris tadi lewat Google Meet, Oh, Kak Cecil dia kan lewat WA gitu. Hampir mirip, tapi sama membantu. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita tepuk tangan dulu dong buat kita ya, luar biasa ya sore hari ini ya. Kita ngobrol di Ngobayos. Oke, guys. Nah, ini kita masuk ke segmen selanjutnya nih. Sengaja nih, saya nggak kasih tahu dulu ke kalian bertiga ya. Kalau di Ngobayos itu, kalau kalian sering nonton nggak sih podcast kita? Gak pernah. Hah? Pernah? Wah, Enggak. ditonton atau Skip doang, Pak. Jangan di skip ya, Ya, Pak, nanti nonton. ditonton. Nah, ditonton ya. Di podcast Ngobayos itu ada segmen namanya Di Antara Kalian. Ada yang tahu nggak di antara kalian itu apa? Nah, nggak ada yang tahu ya. Nah, nanti akan saya tampilkan ya. Jadi saya mau share screen dulu nih ya. Kita masuk ya Kak Cecil ya ke segmen Di Antara Kalian. Bentar, saya munculin dulu ya segmen Di Antara Kalian ya. Oke guys, saya udah muncul belum share screen dari saya? Coba. Sudah. Udah ada. Oke, udah ada ya. Oke. Nah, jadi ya segmen Di Antara Kalian itu, jadi nanti kalian akan saya kasih dua pilihan ya. Kalian milih di antara dua tersebut ya. Jadi kalian nggak boleh pilih dua-duanya, harus pilih salah satu. Contoh misalkan gini, saya tanya ke Andrew misalnya, Andrew kanan atau kiri? Kanan. Oh, nah gitu ya contoh ya. Tapi kan itu mah saya pakai lisan, tapi kalian nanti ada di sini ada tampilannya ya. Nah, contoh lagi misalnya saya tanya Kris, Aurel atau Lipi? aduh. Lipi, salah. Kenapa Lipi? Aduh. Ya. Contoh gitu ya misalkan ya. Jadi itu ya di antara kalian tuh begitu. Oke. Kita Kak Cecil langsung mulai aja ya. Nanti Kak Cecil sama saya gantian. Saya akan nanyain pilihan yang pertama ya. Kalian harus jawab ya.
bertiga harus pilih salah satu ya. Nanti saya tanya gantian. Oke, pertanyaan yang pertama di antara kalian. Kita masuk ke segmen di antara kalian. Oke, pertanyaan pertama. Nah, Pulau Dewata atau Pulau Maldives? Saya mau tanya Chris dulu. Ini apa Pak? Objek wisata gitu. Iyalah, kan judulnya juga pulau. Gimana sih? Pulau Dewata atau Pulau Maldives? Saya baru pertama kali dengar sih Pak. Dua-duanya? Iya baru Masa? pertama kali. Masa baru denger? Kamu belajar IPS nggak? Itu Pulau Dewata tuh di Garut. Saya baru dengar sih Bukan. Pak. Ya udah pilih aja salah satu. Eh, So, pilih yang mana? Dewata. Dulu. Kamu searching dulu, kelihatan ngetik tuh. Enggak Pak, saya di. Oh enggak. So, pilih yang mana? Dewata Pak saya. Pulau Dewata. Oke. Andrew, yang mana? Dewata atau Maldives? Dewata, Pak. Dewata. Dev. Dewata tuh Pak. Dewata ya. Karena kenapa Dewata nih? Coba ada yang mau ngasih komentar nggak? Satu orang, siapa? Karena taunya cuma Dewata, Pak. Oh, cuma Dewata. Jadi pilih Dewata. Maldives emang nggak tahu. Dewata Nggak tahu, emang saya di mana? baru dengar Oh, Dewata emang di mana Dewata? di Papua ya. Di Bali, Pak. Di Bali ya. Tadi Pak Dewata di Garut, sekarang Papua ya, di Bali ya. Oke, kalau Pulau Maldives ya jelas itu di negara apa? Di Maldives ya. Dia ada di luar negeri, nggak ada di Indonesia. Oke, berarti rasa nasionalisme kalian berarti masih tinggi ya. Berarti kalian pilih Pulau Dewata. Nah, coba misalnya saya ganti. Pulau Dewata atau Pulau Pangandaran? Pantai beren Pak. Hah? Pantai beren. Kok partai? Pantai, Pak. Itu pantai bukan pulau. Oh iya, sorry. Pantai ya. Ya itulah sama aja lah. Ya udah, Pulau Dewata atau Pulau Pangandaran. Kayaknya Pangandaran sih. Pangandaran, Pak. Tahu emang Pangandaran di mana? Di belah selatan. Nah, apa ya ngomongnya? Belah selatan Selatan. mana? Selatan Ya, Jawa Jawa Barat. Barat. Ya, selatan Jawa Barat, benar ya. Jadi Pangandaran itu di kota, dia udah jadi kabupaten sendiri ya, Kabupaten Pangandaran. Kalau dulu dia Banjar. Kalau nggak salah, kemarin baru ulang tahun Kabupaten Pangandaran, yang ke-9 kalau nggak salah. Karena mereka itu, Kabupaten Pangandaran itu tahun 2012 jadi otonomi daerahnya. Tahu nggak otonomi daerah? Ya. Tahu. Yang dibentuk ya, yang dibentuk menjadi pemerintahan. Ya, Oke, Kak Cecil, kita pertanyaan kedua ya, Kak Cecil ya. Kak Cecil yang terserah Kak Cecil mau nanya siapa dulu. Oke, inilah dia pertanyaan kedua. Pilih Papua atau Jakarta, dari Kak Kris dulu deh. Saya pengen Papua sih. Jakarta udah gitu-gitu doang nggak sih, cuman bangunan tinggi doang isinya sekarang. Jadi saya lebih milih Papua kayaknya. Oke, sekarang coba dari KD. Papua sih. Jakarta katanya kan panas tuh. Papua mah kayaknya adem gitu banyak tempat wisatanya. Setuju. Kalau dari Kak Andrew? Sama Papua. Oke. Ini milihnya Papua. Emang kalian pernah ke Papua gitu? Cari yang beda aja, Pak. Ya biar kesana juga Pak. Oh, biar Amin. kesana juga. Amin. Amin. Ya, saya juga, harusnya PON kemarin tuh kita, harusnya kan kemarin kan Papua ya. Saya pun Saya juga berkesempatan ke Papua ya, tapi ya nggak bisa ya. Karena ya inilah kerja di Yosudarso ya. Saya selalu cinta sama SMP Yosudarso, jadi nggak bisa meninggalkan Yosudarso untuk pergi ke Papua gitu ya. Boleh. Iya benar. Tapi tadi dia bilang kan Jakarta panas. Emang Papua dingin? Nggak juga sih. Nggak tahu, pas saya nggak pernah ke sana. Oh, belum pernah. Tapi kalau di IPS belajar nggak iklim di Papua itu sebenarnya apa sih? Saya dengar sih ya dari teman-teman saya yang kemarin ke Papua, katanya panas di sana. Hampir panasnya hampir sama lah kayak di Jakarta gitu. Panas ya, tapi lebih panas katanya daripada Jakarta. Kalau Jakarta itu kan panas karena gersang ya, karena gersang polusi gitu. Tapi kalau di Papua sih kayaknya bukan karena itu, karena memang ya di sana nggak banyak gedung tinggi ya. Oke. Enak Pak, alami panasnya. Nah itu maksudnya alami ya, panasnya. Oke, lanjut kita ke masih segmen di antara kalian, pertanyaan yang ketiga.
Oke, saya yang nanya ya, Kak Cecil ya. Nanti Kak Cecil lagi. Oke, pertanyaan yang ketiga. Nah, ini dia. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Saya pengen ke Kak Andrew dulu. Saya mau pasti Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Oke, kenapa? Karena Inggrisnya kurang. Jadi Oh, Indonesia. karena Inggrisnya kurang. Oke, jadi milihnya Indonesia gitu ya. Iya. Oke, boleh ya. Sekarang Kak Andrew. Kak Andrew lagi, kan udah ya. Kak Dev maksudnya. Duh, ini sebenarnya saya suka dua-duanya sih, Pak. Cuman ya pasti bahasa Indonesia kan menjunjung bahasa persatuan. Wes, mantap. Nah itu, poinnya di sana ya, luar biasa keren ya, menjunjung bahasa persatuan ya, bahasa Indonesia. Luar biasa. Kak Kris, milih mana nih? Pilihan yang berat emang, Pak. Tapi bahasa Indonesia. Wes, pilihan yang berat tapi bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris kan ya itu tadi ya, walaupun itu kan bahasa universal ya, tapi tetap Soalnya universal. ya universal ya. Kita kalau go internasional kalau nggak bisa bahasa Inggris juga agak repot ya. Tapi tetap kita harus bangga ya ketika di luar negeri ya, kayak tadi si Mamang yang tadi, Mama PI apa PA gitu ya. Mama aku di PI. Ya, keren banget ya. Oke, Kak Cecil, pertanyaan keempat. Siap Kak Cecil, silakan ditanya. Boleh pilih siapa dulu. Ini dia. Oke, pilih comro atau hotdog nih dari Kak Anton dulu deh. Comro. Naoncing comro teh. Itu Pak yang bulat itu teh Pak. Yang bulat gorengan. Oh iya, oke. Coba Kak Cecil ditanya lagi yang lain dulu. Kak Ade. Comro soalnya enak pedas. Wih, enak pedas. Oke. Coba kalau Kak Kris gimana nih? Ini kurang ini pilihannya, harusnya combro tambah lontong. Nah, Wadah. Kenyang. Lapar ya. Sore-sore gini lapar nih, Kris. lapar. Combro. Jadi comro ya. Oke. Jadi Kurang lontong aja, Pak. orang lontong aja ya. Tapi kan tadi dia bilang comro kan pedes. Kan hotdog juga pedes. Hot tuh. Ada. Nggak suka saya mah sausnya. Oh nggak suka. Oke. Kalau comro, saya mau tanya dulu deh. Kalian kan di Bandung nih tinggalnya ya. Comro teh naon sok? Itu sih. Com di jero. Nah, eta sih dia punya hota. Si Andrew mah nggak tahu tuh yang bulat. Ya, itu oncom di jero ya. Ya benar tadi gorengan bulat ya, tapi ada oncom di dalamnya ya, comro gitu ya, oncom di jero ya, pedes ya, luar biasa ya. Mantap. Oke. Pertanyaan keberapa? Terakhir ya, Kak Cecil ya. Oke, dari saya ya, terakhir nih. Wah, ini mengejutkan pasti pertanyaannya. Apalagi kalian suka teknologi ya. Oke. Ini dia, Apple atau Advent. Nah, silakan, saya mau tanya ke Dev dulu. Apple, Pak. Apple, oke. Kenapa Apple? Lebih saya nggak, soalnya kurang tahu, kurang gimana ya, jarang dengar nama Advan sih Pak habisnya. Oh jangan. Tapi kan dari Indonesia, cuman saya emang jarang perhatiin Pak. Oh gitu. Jadi milihnya Apple. Apple, oke. Andrew, Kak Andrew, pilih mana nih Kak Andrew? Apple Pak. Apple juga, oke. Kenapa? HP-nya baru ya, Apple ya? Bukan sih. Kualitas ya Pak. Wes, kualitas luar biasa. Emang Advan kamu tahu kualitasnya gimana? Tahu sih Pak. Gimana? Kurang-kurang gitu lah Pak. Wah, masa? Iya Pak, waktu itu pernah. Oh, waktu itu pernah beli atau gimana? Pernah lihat punya teman. Oh, pernah lihat punya teman. Oke. Kalau Kak Kris, pilih mana nih? Kan saya rada sedikit, ya lumayan ngerti lah ya kayak gini. Jadi saya sih milih Apple sih Pak. Soalnya emang keren banget teknologinya. Oke. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Jadi kalian di sini pilih Apple semua ya. Padahal Advan ini produk asli Indonesia. Dan kalian tahu nggak, lagi viral. Kalian suka nonton channel YouTube-nya Gadget In nggak? Ya. Nah, kan ada di sana dia Advan GX berapa gitu ya, baru keluar. Nah, itu produk Indonesia asli yang katanya chipsetnya juga udah pakai Snapdragon G850. Wah, keren banget. 850, kenceng banget. Ya lumayan kan, kenceng kan? Nah, Kenceng. nggak kalah saing tuh sama Samsung ya, atau merek-merek yang lain. Nah, itu Advan. Nah, makanya
Ya udahlah, kalian mungkin taunya Apple ya. Kalau saya Karena kalau zaman sekarang kayaknya saya belum lihat lagi deh Advan. Tapi kalau Oh zaman iya. dulu Iya, kurang sama Advan. betul, betul. Kalau Terkenal dulu dulu emang mah. ya Advan terkenal Advan, Mito kan. BlackBerry. Terus ya. Nah, jadi itu kan merek-merek Indonesia ya. Asli buat Indonesia ya. Mungkin karena sekarang pasarnya kan lagi naik tuh yang tetangga ya. Realme, Xiaomi dan lain-lain. Nah, oke lah. Oke, sepertinya segmen di antara kaliannya kita sudahkan saja. Oke, kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Terima kasih kalian semua sudah mau bergabung di podcast SMP Saudara So Bandung yang kami kasih judul. Apa judulnya, Kak Cecil? Podcast kita? Pemuda dari Sudarso Bandung. Ya, Temanya pemuda. kan? Ya, temanya dari pemuda dari dari Yos Sudarso Bandung ya. Jadi kita punya podcast yang kita kasih tagline yaitu Ngobayos. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Kris, Kak Dev, Kak Andrew ya sudah mau bergabung sama kita. Nanti jangan lupa dikasih tahu teman-temannya ya, teman-teman di SMA ya, mantan-mantan di SMA juga dikasih tahu ya kalau punya banyak mantan ya. Aku masuk podcast nih ya, biar ada subscribe juga ya channel podcastnya channel YouTube-nya SMP Saudara So Bandung ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak Kak Dev, Kak Andrew, Kak Kris ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Nanti minggu depan ya saya akan ngobayos dengan pemudi-pemudinya. Nah, pasti kalian penasaran nih, kira-kira pemudinya siapa nanti yang diundang ya. Selipi. Nanti pokoknya spesial ya, di luar dugaan ya. Tadi siapa dia nyebut siapa? Lepi paling Pak. Lepi ya. Kalau Lepi. dia takutnya lagi jagain Kahatek nanti ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Kris, Kak Dev, Kak Andrew. Sampai jumpa di podcast atau di Ngobayos selanjutnya. Kita kalau ngobrol tuh memang nggak bisa ya, waktunya sebentar, harus panjang ya. Tapi ya juga waktu ya, pasti kalian punya kesibukan yang lain ya. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa di Ngobayos selanjutnya ya. Kris, Dev, dan Andrew. Oke. Dadah. Dadah. Oke, sampai jumpa. Oke. Oke, Kak Cecil, gimana nih ngobrol kita bareng sama para pemuda ini ya. Emang kalau ngobrol tuh bener ya, nggak bisa waktunya kalau sebentar tuh ya Kak Cecil ya, harus panjang ngobrol tuh ya Kak Cecil. Gimana nih Kak Cecil? Iya, betul banget sih Pak, kayak tadi tuh kayak udah lama banget tapi kayak terasanya sebentar kan masih kayak itu udah sejam atau belum sih, kayak baru 15 menit gitu loh Pak. Iya bener ya, padahal udah sejam ya, kayak kerasanya padahal kayak baru sebentar ya, padahal udah hampir sejam juga gitu ya. Oke lah, aduh luar biasa. Iya. Sampai flu saya juga hilang nih kalau lagi ngobrol nih, nggak kerasa gitu. Oke, Kak Cecil atau Neng Cecil ya, sebelum kita closing ya, boleh dong diingetin dulu ya buat para sobat Ngobayos di rumah ya tentang podcast kita ini ya. Kalian yang di rumah ya boleh kasih kritik ya, kasih saran ya di kolom komentar video ini ya. Misalkan ngasih saran, Pak, pemudi yang diundangnya minggu depan ini dong Pak. Nah, boleh banget ya. Silakan ditulis di kolom komentar video ini ya. Jadi kami tunggu ya partisipasi dari sobat Ngobayos semua yang ada di rumah. Betul banget Pak. Nah, sobat Ngobayos semua, jangan bosan terus ya nontonin podcastnya kita di channel YouTube ini. Terus minggu depan kita bakal ngobrol bareng sama yang pemudi nih dari Yos Sudarso Bandung. Makanya Sobat Yos semua aktifin lonceng notifikasinya dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye, sampai jumpa. Bye-bye, sampai jumpa semuanya. Hatur nuhun, sampurasun.